Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast KKN bersama saya Melita Elaine. Spesial hari ini narasumber kita Dr. Ropingi Magister Pendidikan selaku Kepala Pusat Penelitian LP2M. Selamat datang Bapak Ropingi. Selamat datang. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Bertemu Alhamdulillah. dengan Melita jadi lebih Iya. sehat. Iya, saya senang sekali Pak berkesempatan beberapa kali ini ketemu dengan Bapak Ropingi terus ya Pak ya. Iya. Cuman kali ini masuk di podcast KKN kami gitu Mungkin Pak ya. berjodoh. Iya, alhamdulillah, amin. Iya, jadi kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai-santai saja ya Pak ya, Santai seputar saja. KKNDR Pak. Iya. Nah ini kan KKNDR ini ada karena dilatar belakangi karena pandemi COVID-19 ya Pak, 19, yang sekitar bulan Maret lalu ya sudah. Iya, ada mulai di bulan Indonesia. Maret kita sudah Iya. berhenti kegiatan Iya. secara dari rumah itu kan ini. Iya, cuman waktu itu kan sempat ada rencana bulan Juli akan dilakukan kuliah sekolah tatap muka ya Pak, dengan harapan sudah pulih gitu ya Pak. Iya, Tapi ternyata pandemi masih terus bertambah di Kediri juga khususnya ya Pak. Iya. Akhirnya KKN juga harus dilaksanakan dari rumah. Harus dilaksanakan Iya, dari mungkin rumah. bisa diceritakan sedikit Pak, sebenarnya perbedaan dari KKNDR dengan KKNKS itu seperti apa? Iya. Jadi kalau KKN dari rumah itu berbasis pada tempat tinggal Ya. mahasiswa. Di mana mahasiswa berada, kalau memang di rumah ya di rumah. Kalau memang kebetulan masih harus di pondok, karena kan masih ada santri yang memang masih di pondok kan masih Ya. ada, walaupun tidak banyak. Atau mungkin di kosan kalau memang dia tidak bisa pulang, maka disitulah tempat KKN itu. Ya. Sementara KKN kerja sosial itu lebih fokus pada bagaimana mempersiapkan diri untuk bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum. Nah, kalau KKN DR itu lebih ditujukan kepada bagaimana mahasiswa itu mencermati fenomena yang ada di tempat tinggal, Ya. kemudian bagaimana ikut menyelesaikan persoalan, ya, dan kemudian bagaimana merumuskan persoalan-persoalan yang ada dan solusinya seperti apa ini. Tapi kalau KKN kerja sosial itu lebih pada partisipasi mahasiswa KKN Ya. terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat langsung. Nah, sehingga apa? Mahasiswa dalam kerja sosial itu lebih banyak dituntut untuk bersinggungan langsung kepada masyarakat di mana dia berada. Dan diarahkan pada bagaimana mahasiswa itu dikoordinir, berkelompok, dan kemudian dikirim dalam satu tempat tertentu yang kira-kira membutuhkan bantuan gitu ya, Pak? sosial ini. Ya. Sehingga kalau KKNDR itu tidak bergerombol, nah ini. Sementara kerja sosial itu kerjanya lebih bersifat kolektif dan cenderung bergerombol. Itu kira-kira. Iya, berarti kalau misalnya dari yang Bapak Ropingi jelaskan itu mungkin perbedaan yang paling mencolok dari KKNDR dengan KKNKS itu lebih ke individu dengan kelompoknya itu ya Iya, Pak. betul, Terus iya. kalau misalnya di KKNKS kita ditentukan ya wilayahnya, Iya, tapi ditentukan KKNDR kita tempatnya. bisa mengerjakan dimanapun Bisa tempat mengerjakan kita tinggal. dimanapun kita tinggal. Iya. Gitu, ya. Terus kalau misalnya kita ngobrol seputar kriteria KKNDR yang berhasil itu seperti apa? Apakah kita sebagai mahasiswa harus terjun ke masyarakat menyelesaikan masalah yang ada? Misal sekarang ini mungkin masyarakat karena ada kegiatan sekolah yang harus melalui daring kan banyak yang Iya. kurang HP atau bagaimana gitu ya Pak. Iya. Kita harus membantu menyelesaikan ataukah kita cukup membuat konten kreatif dan menyebarkannya sebagai edukasi begitu? Ya, jadi kalau KKNDR itu diarahkan pada bagaimana memancing kreativitas mahasiswa dalam hal bagaimana menyelesaikan problem-problem yang sedang dihadapi. Sehingga apa sih problem yang ada di tengah masyarakat? Apa Ya. sih problem yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di sekitar di mana mahasiswa itu berada? Ini. Ya. Nah, kemudian problem itu bagaimana dicarikan penyelesaiannya. Sehingga dari situlah mahasiswa bisa menyampaikan pesan-pesan kreatifnya itu kepada masyarakat luas, baik yang ada di sekitar di mana dia tinggal maupun kepada masyarakat yang di luar di mana dia tinggal, dalam bentuk
bisa dalam bentuk flyer, Iya. bisa dalam bentuk cerita pendek, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk tutorial, bisa dalam bentuk film pendek, atau bahkan juga dalam bentuk ILM. Ini hasil yang diharapkan oleh di dalam KKNDR Iya. itu, ya. Oh ya, jadi lebih ke memanfaatkan media gitu ya Pak ya? Memanfaatkan media. Teknologi juga ya Pak? Ya, walaupun Ya. di sini kegiatan yang sifatnya offline itu juga tidak dilarang. Kenapa? Gitu. Karena bisa jadi kegiatan yang offline itu menjadi bagian dari kegiatan yang sifatnya offline. Satu misal, ketika ada satu daerah yang harus melakukan satu misal kegiatan melalui daring, Ya. pembelajaran melalui daring misalkan. Nah, ternyata banyak yang bingung dengan media yang harus dia pakai. Nah, maka mahasiswa bisa bikin yang namanya bagaimana caranya menggunakan katakanlah grup WhatsApp, Ya. atau menggunakan apalagi untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian upaya itu didokumentasikan dalam bentuk audiovisual, dalam bentuk tutorial. Nah sehingga tutorial tidak mungkin bisa didapat atau bisa dilakukan kalau tidak ada gambaran dalam bentuk offline. Sehingga gambaran offline itu, kegiatan offline itu menunjang kegiatan yang sifatnya online. Ya. Gitu. Terus kalau misalnya berbicara soal DPL Pak, itu seperti apa peran DPL di KKNDR dengan bedanya dengan peran DPL di KKNKS seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, jadi hampir sama sebenarnya. Ya. DPL ditugaskan untuk memberikan arahan kepada mahasiswa. Kemudian yang cukup krusial di sini adalah peran DPL ini dijadikan sebagai pintu pertama untuk menyeleksi karya-karya mahasiswa agar karya mahasiswa itu yang keluar itu sesuai dengan visi dan misi institusi. Sehingga dengan demikian apa yang ditelurkan oleh mahasiswa itu akan membantu institusi dalam mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kalau soal capaian yang diharapkan Pak, yang diharapkan dengan terlaksananya KKNDR ini apakah sama dengan KKNKS tahun lalu, ataukah kan tadi kalau misalnya berbicara soal KKNDR kan mahasiswa dituntut untuk kreatif ya Pak, menciptakan konten-konten untuk mengedukasi masyarakat. Apakah capaian yang diharapkan itu untuk membentuk kreativitas mahasiswa saja, ataukah mahasiswa juga harus menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat gitu? Jadi kalau KKNKS itu harapannya adalah mahasiswa ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau KKNDR, mahasiswa dituntut untuk ikut menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat, tetapi secara tidak langsung. Begitu. Dalam bentuk konsep yang disebarkan melalui media sosial, melalui media online, melalui media massa dan sebagainya. Kalau memungkinkan, ini akan membantu masyarakat menyelesaikan masalah, tetapi tidak secara langsung. Kenapa? Karena sifatnya adalah konsep yang ditawarkan kepada masyarakat, yang ketika konsep itu diterima oleh masyarakat, dipakai oleh masyarakat, diterapkan masyarakat, ini akan bisa membantu menyelesaikannya. Itu kira-kira. Ya, jadi mungkin itu bedanya dari KKNDR itu kita diharapkan untuk menyelesaikan masalah, tapi secara tidak langsung gitu ya Pak ya? Secara tidak langsung. Ini. Nah, kalau membahas seputar cara menyikapi berita yang simpang siur itu bagaimana Pak? Kan selama KKN ini dari awal pembekalan sampai sekarang sudah berjalan minggu keempat ya Pak? Itu kan banyak sekali berita yang simpang siur dari berbagai pihak ya Pak. Nah itu mungkin ada pesan dari Bapak untuk kami para mahasiswa menghadapinya. Ya, jadi ini hampir selesai ya KKN-nya. Iya, hampir selesai. Dan ternyata kebingungan terkait dengan konsep KKNDR juga belum terjawab juga itu kan. Ini. Ya, jadi memang begini. Ini relatif baru. Konsep ini relatif baru karena memang dipaksa oleh keadaan. Dari pihak Direktorat Jenderal memberikan satu himbauan untuk melaksanakan KKN secara DR. Sementara perguruan tinggi banyak yang tidak mengira karena memang awalnya diperkirakan pandemi akan segera selesai sehingga bisa dilakukan kuliah secara normal dan ternyata tidak bisa. Maka persiapan KKN DR ini pun relatif mendadak. Dan
konsep yang dirumuskan pun tentu juga dilakukan dengan persiapan yang sangat mendadak. Ini sehingga sangat mungkin ada beberapa kekurangan ini di dalam konsep itu. Nah, tetapi begini, meskipun persiapannya cukup mendadak, tetapi ada buku panduan yang bisa digunakan untuk guidance dalam pelaksanaan KKNDR. Nah, sehingga simpang siur informasi itu saya kira bisa bisa disikapi dengan kembali kepada buku panduan yang ada. Sebagai satu contoh, ketika mahasiswa bingung tentang kok kita diminta harus mendapatkan subscribe atau like sekitar 500. Wah, ini berat sekali gitu kan. Nah, ini. Dan itu simpang siur, ya. Maka ketika kita kembali kepada buku pedoman, simpang siur itu saya kira simpang siur itu akan terjawab. Kenapa? Karena di dalam buku pedoman itu juga sudah dicantumkan secara jelas, ya, karya audiovisual itu harus mendapatkan subscribe _like _viewer minimal 500. Artinya tidak hanya subscribe tapi juga bisa viewer, bisa juga like, sehingga kekhawatiran teman-teman tidak mendapatkan semua itu, tidak mendapatkan batas minimal 500 itu, ini sedikit bisa sedikit bisa berkurang. Kenapa? Karena tidak hanya subscribe tapi bisa like, bisa viewer. Ini satu itu. Yang kedua, KKN itu kan menerjunkan mahasiswa di lapangan atau di tengah masyarakat dengan harapan mahasiswa belajar mengamati satu fenomena, mengamati permasalahan, dan kemudian membantu masyarakat merumuskan konsep penyelesaiannya, kan begitu. Sehingga dengan konsep seperti itu, KKN tidak akan dinilai hanya dari jumlah subscribe atau jumlah like atau jumlah viewer dari karya yang ditelurkan oleh mahasiswa. Ada banyak perangkat, ada banyak standar yang digunakan untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa. Ini misalkan mahasiswa bikin karya audiovisual, ini kemudian upload di YouTube, dapat like yang cukup banyak, bahkan bisa melebihi batas minimal, gitu kan. Tetapi kontennya, satu misal, ternyata tidak begitu menarik, gitu kan. Maka bisa jadi meskipun like-nya lebih dari 500, karena kontennya tidak begitu menarik atau kurang edukatif, satu misal, ini menurut DPL, maka nilainya tidak maksimal, sangat mungkin. Atau sebaliknya, kontennya menarik, tetapi begitu diupload di YouTube, ternyata tidak begitu banyak respon, gitu kan, tidak banyak like-nya, tetapi kontennya menarik, maka sangat mungkin itu mendapatkan nilai yang maksimal. Kenapa? Karena kontennya menarik. Ini, dan karena standar penilaian KKN tidak didasarkan pada jumlah subscribe saja, jumlah like saja, tidak, tetapi berdasarkan pada beberapa komponen yang memang itu disediakan sebagai standar penilaian KKN. Iya, mungkin ini jawaban Bapak Ropingnya membantu kegelisahan para mahasiswa ini ya Pak ya. Karena kan sejauh ini semua masih bingung gitu ya Pak ya. Apakah harus tiga-tiganya subscribe, like, dan viewers harus mencapai 500, ternyata kita bisa memenuhi salah satunya, begitu ya Pak ya. Dan seandainya pun tidak mencapai, kita masih punya harapan untuk membuat konten sekreatif mungkin, sebagus mungkin gitu ya Pak, untuk mendapatkan nilai. Makanya di situ kan ada hal-hal yang bisa di-upload atau dimasukkan ke akun Google Drive. Nah, kalau di akun Google Drive itu kan tidak mungkin mendapatkan like, mendapatkan subscribe dan sebagainya, kan, itu kan. Ini kenapa? Karena memang itu disediakan untuk hasil karya yang memang tidak terpublish. Jurnal satu misal, ini tidak mungkin selama dalam rentang waktu 45 hari itu sudah bisa
terbitkan, tidak mungkin. Iya. Kenapa? Wong selama 45 hari itu aja bikin jurnal juga kadang-kadang belum jadi kan. Belum jadi. Nah, belum lagi nanti kalau dikirim ke jurnal. Iya. Di jurnal ada proses untuk direview dan Editing juga ya, Pak. sebagainya, sehingga tidak mungkin akan bisa dipublish pada saat itu. Maka disediakanlah ruang untuk menyimpan hasil karya mahasiswa yang belum terpublish, dan itu akan menjadi bagian dari penilaian DPL, akan menjadi bahan yang ikut dinilai di dalam KKN, sehingga akan membantu. Iya. Ada pertanyaan Pak dari Ya. saya. Apa boleh mahasiswa itu memilih Pak? Misal saya memilih membuat konten puisi dan saya boleh memilih untuk diupload di media ataupun saya hanya diupload di Google Drive gitu. Ataukah ada ketentuannya begitu? Ya, jadi kalau puisi itu bisa dipilih ya, mungkin di Google Drive. Tetapi kan kalau satu misal Ya. itu bisa dinikmati oleh Ya. khalayak luas, kemudian diupload melalui akun Instagram satu misalkan, itu kan akan lebih bagus. Lebih kan? bagus. Itu. Oh ya. Kenapa? Karena konten-konten yang dihasilkan oleh mahasiswa ini menurut saya cukup layak untuk bisa dipublish, ya, cukup layak untuk bisa dinikmati oleh khalayak luas, yang pada akhirnya nanti akan menguntungkan Ya. mahasiswa itu sendiri. Oh, ternyata mahasiswa itu cukup kreatif. Oh, ternyata mahasiswa itu punya karya yang bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan konten yang menarik kemudian dipublish melalui akun-akun yang sudah ada, apalagi dengan menggunakan tagline KKNDR YN Ya. Kediri, maka mahasiswa akan membantu mempublish atau membangun publisitas YN Kediri di dunia maya. Ya. Kenapa? Karena semakin banyak tagline yang muncul di dunia maya, maka akan semakin banyak nama itu muncul di dunia maya ketika satu misal Melita browsing tentang YN Kediri. Nah, ini akan membangun publisitas YN Kediri, dan itulah sumbangsih dari mahasiswa dari perspektif atau dari sisi dunia maya ini. Iya. Dan terakhir Pak, mungkin ada tips dari Bapak Ropingi untuk kami mahasiswa yang agar kita bisa membuat karya sekreatif mungkin, tapi bagi kami yang awam gitu Pak, dengan konten-konten kreatif kan banyak ya Pak, mahasiswa yang mungkin jurusannya bukan komunikasi, jadi kurang dekat dengan podcast, video seperti itu, tutorial dan lain-lainnya. Itu bagaimana agar mereka juga tetap bisa layak mendapatkan nilai yang terbaik di konten kreatif itu? Ya. KKN itu meskipun sekarang DR itu berarti relatif individual ya. Tetapi eranya sekarang ada era kolaborasi. Maka ketika teman-teman ada yang tidak bisa editing, tidak bisa megang kamera, maka apa? Ya harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain punya kemampuan di bidang itu. Kenapa? Karena memang tidak mungkin satu karya itu dihasilkan sendiri oleh seseorang. Karena satu karya itu membutuhkan banyak talenta, banyak kompetensi dalam bahasa kurikulum, gitu kan. Maka apa? Berkolaborasi dengan orang lain, dengan teman yang lain, itu suatu hal yang yang diperlukan untuk menghasilkan karya itu. Dan apakah boleh itu dijadikan sebagai sebuah karya KKN? Boleh, gitu kan? Nah, ini loh, kan KKN-nya kan DR. Yang dihitung sendiri-sendiri atau individu, betul, tetapi karya yang dihasilkan secara bersama-sama bisa dilaporkan sebagai karya seseorang bersama dengan yang lain, dengan catatan apa? Masing-masing mahasiswa itu memberikan satu definisi, satu job desk yang jelas di dalam karya itu. Seperti dalam sebuah film, pasti ada kameramen, ada editing, ada bagian make up, ada bagian penulis skenario, ada penulis cerita, ada sutradara dan sebagainya. Itulah yang harus dicantumkan di dalam karya itu, sehingga dosen, orang lain nanti akan bisa membaca. Oh, ini ternyata punya peran, punya sumbangsih dalam karya ini. Dalam hal apa? Mungkin dalam hal editingnya, dia sebagai kameramennya, dia sebagai hostnya dan sebagainya.
Ini yang saya kira perlu cermati oleh teman-teman mahasiswa supaya tidak terlalu merasa berat ketika menghadapi KKNDR. Ya. Ya, jadi mungkin kami ini boleh ya Pak bekerja sama terus nanti dibagi-bagi job disk-nya gitu. Tidak harus semuanya dikerjakan sendirian Boleh, gitu ya boleh. Pak. Tidak semuanya harus dikerjakan sendirian. Ya. Dan mungkin ada pesan-pesan dari Pak Ropi biar kami para mahasiswa ini semangat untuk menyelesaikan KKN yang tinggal sebentar lagi. Ya. Jadi menurut saya teman-teman itu udahlah berkarya saja, apa yang ada di pikiran Anda keluarkan. Ya. Kalau suatu saat kebetulan kepikiran untuk bikin puisi, udah bikin aja puisi. Ini nggak usah berpikir tentang subscribe dan lain sebagainya, nggak usah dipikirkan. Yang penting bikin aja itu. Kemudian satu misal terpikir ada cerita yang menarik, maka apa? Udah tulis ada misalkan cerpen, cerita tentang apa yang terjadi di sekitar Anda. Ini atau mungkin pandai membuat sketsa. Ada satu hal yang menarik ya. Satu misal tentang bagaimana jerih payah seorang ibu rumah tangga dalam membesarkan anak, satu misal, atau dalam mendidik anak. Bikin aja sketsanya tentang bagaimana jerih payah seorang ibu untuk membesarkan anaknya, untuk mendidik anaknya dan sebagainya. Jadi apa yang Anda pikirkan, tuangkan. Bentuknya apa? Macam-macam. Silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu saya kira yang perlu lakukan oleh teman-teman mahasiswa supaya apa? Kreativitasnya berkembang ya, dan kemudian bisa berkarya ya, dan tidak terbelenggu oleh berbagai macam aturan yang ada. Insya Allah nanti akan tetap mendapatkan satu apresiasi dari panitia maupun dari dosen yang membimbing. Iya Pak, mungkin itu saja yang saya tanyakan dan semoga jawaban Bapak Roping ini sudah sangat membantu kami para mahasiswa Pak untuk menjalani KKN yang tinggal beberapa minggu lagi nih ya Pak ya. Dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya menyempatkan hadir. Kami semoga bisa menyelesaikan KKN dengan sangat baik dan bisa sesuai harapan dan visi misi dari KKNDR ini terlaksana, Pak. Amin, amin. Ya, amin. Dan kami kami saja sisa-sisa masa KKN ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya dan kami juga berharap semoga pandemi segera berlalu ya, Pak. Amin, amin. Dan kita bisa melaksanakan kuliah tatap muka seperti biasanya. Seperti biasa. Ya, seperti itu kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan teman-teman sampai jumpa di podcast KKN berikutnya bersama saya Melita Elaine. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.